Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam masjid boleh ya nggak ada? Boleh. Saya izin dulu. Tapi nggak ada. Ya PKN. Ini waktunya kritis nih ya. Jam segini nih waktunya ngantuk, waktunya mulai ada podcast nonton, mulai semuanya. Ya Ben. Berkembang jaya. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu semua, terutama pengurus PKN ya, yang terhormat, alhamdulillah pada hari ini hari yang berbahagia ya. Hari ini hari ke 24 ya, 24 Ramadan. Kita sama-sama Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan, keluangan waktu dan urusan untuk bisa menghadiri bersama-sama. Kita coba seharian ini untuk lebih dekat lagi, lebih asik lagi bercengkrama dengan Al-Quran. Salam dan salam tidak lupa kita sampaikan hadrat Rasulullah SAW sama sahabat dan murid-muridnya. Terkait acara ini sebenarnya memang bagian dari program atau misi yayasan. Jadi hari ini bukan semata-mata kegiatannya DKM. Jadi memang secara kepanitiaan atau pelaksana dari pihak yayasan meminta pengurus DKM untuk bisa menarrange yang menghadirkan seluruh guru dan karyawan di semua unit sekolah. Tapi sejatinya ini adalah memang program yayasan dan ini insya Allah akan berlanjut dibikin reguler ya, entah itu nanti konten yang mananya ini akan dijadikan reguler. Tapi yang pasti kita mulai mencoba tahun ini kita lebih mendekatkan diri lah pada yang di atas dan kita berupaya untuk bisa memfasilitasi segala kegiatan terkait hal tersebut untuk Bapak Ibu semua sudah karyawan. Jadi paling tidak ini bisa juga yang pertama terkait ini bagian dari kami ingin membumikan corporate culture kita sebagai spiritual company. Yang kedua, ini juga sebagai fasilitas buat Bapak Ibu untuk refreshing sebenarnya di tengah-tengah kejenuhan aktivitas sehari-hari, kepeningan menghadapi siswa, kegundahan menghadapi akhir bulan misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa jadi media refreshingnya kita semua gitu, refreshingnya Bapak Ibu semua. Ya kalau healing gitu ya, udah biasa lah gitu ya. Kita healingnya coba memfasilitasi di sini. Itu sebenarnya yang utama terkait hari ini dengan tema sehari bersama Al-Quran. Kenapa tema itu yang diambil? Karena memang di bulan Ramadan ini ya, ini mah nggak perlu disampaikan lagi sebenarnya. Bapak Ibu pasti sudah punya pemahaman yang jauh lebih matang dibandingkan saya gitu ya. Tapi kita coba saling mengingatkan lah gitu ya, saling mengingatkan betapa Ramadan itu sudah dihadirkan oleh Allah itu sebenarnya jadi bulan yang paling istimewa buat kita gitu. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak kebaikan, begitu banyak hal lain lah terkait bagaimana kita bisa menggapai pahala sebanyak-banyaknya.
dan juga terkait bagaimana kita bisa menyucikan kesalahan kita seluas-luasnya dan lain sebagainya. Jadi Ramadan itu hal yang paling utama dan semoga kita bisa memanfaatkannya. Oleh karena itu hari ini kita coba memfasilitasi agar kalaupun kemarin-kemarin mungkin kita lengah, mungkin kita lalai, tapi paling tidak di hari ini kita kondisikan bisa seoptimal mungkin kita maksimalkan kebaikan Ramadan itu bisa kita gapai. Ada sedikit kisah sahabat, kalau nggak salah Tolhah bin Ubaidillah ya, Tolhah bin Ubaidillah. Beliau cerita begini, ketika itu di masanya ada dua orang suku apa gitu ya, saya lupa, suku Bali gitu kalau nggak salah. Ada dua orang itu masuk Islam. Nah, kemudian dua orang yang masuk Islam itu bersamaan, di waktu yang bersamaan. Kemudian dalam perjalanannya ada satu orang yang benar-benar sangat serius, sangat rajin ibadahnya, sholatnya dan lain sebagainya. Ini sangat serius sekali. Sampai pada suatu ketika ada perang, yang pertama ini yang sangat rajin ibadah dan lain sebagainya itu beliau ikut perang dan syahid. Nah, saudaranya yang satu lagi itu kan masih hidup. Beliau biasa-biasa saja sebenarnya. Tapi kemudian 1 tahun kemudian baru saudaranya ini meninggal dunia. Kemudian sahabat Tolhah bin Ubaidillah ini cerita, suatu hari beliau bermimpi. Di mimpinya itu di depan pintu surga itu bertemu dengan dua orang sahabat tadi, dua orang yang bersaudara tadi. Nah, ketika bertemu dengan orang itu dari dalam surga ada yang keluar. Ya, mungkin maksudnya malaikat tadi ya. Malaikat surga siapa? Ridwan. Kemudian keluar dan mempersilahkan justru orang yang kedua, orang yang terakhir meninggal, yang sebenarnya ibadahnya ketika itu biasa-biasa saja dibandingkan saudaranya yang pertama, yang ibadahnya lebih getol, bahkan mati syahid ketika perang. Itu justru yang orang kedua yang dipersilakan pertama kali masuk surga. Kemudian malaikat Ridwan setelah masuk keluar lagi, baru mempersilakan orang yang pertama yang ibadahnya rajin, mati syahid, itu baru yang kedua dipersilakan masuk surga. Nah, kemudian malaikat Ridwan bilang ke Tolhah, ketika itu ya, kamu belum waktunya, silahkan kembali di mimpi itu. Esokan harinya beliau menceritakan ke sahabat-sahabat yang lain tentang fenomena ini. Kenapa orang yang pertama ini yang dia rajin ibadah dan bahkan mati syahid ketika perang justru dipersilakan masuk ke surga itu kedua setelah orang yang pertama. Akhirnya cerita itu sampai ke Rasul, disampaikan ke Rasul. Rasul bertanya, Rasul menjawab gitu ya, pertanyaan itu ditanyakan, kenapa kok bisa yang kedua yang masuk surga kedua? Dan Rasul menjawab, bukankah orang kedua tersebut meninggal 1 tahun setelahnya? Ya Rasul. Kemudian, bukankah orang kedua itu menjumpai Ramadan berikutnya? Ya Rasul. Dan beliau berpuasa dan sholat dan demikian yang ibadah yang lain. Jadi di sini bisa diambil ibrahnya bahwa ternyata keutamaan Ramadan sebegitu besarnya, bahkan bisa melampaui ketika kita beribadah dengan khusyuk di Ramadan itu, bahkan bisa melampaui keutamaan mati syahid. Gitu. Ya walaupun dua-duanya masuk surga gitu ya, tapi justru yang akhirnya bisa mengoptimalkan ibadahnya di Ramadan itu yang akhirnya didahulukan untuk masuk surga. Nah, oleh karena itu sudah banyak Ustaz menyampaikan bahwa Ramadan itu sebegitu utama, dan ini mempertegas. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman, diberikan motivasi dan semangat lagi
untuk menyelesaikan sisa Ramadan kita ini yang 5 hari lagi ya. Kita kurang lebih 5 hari lagi. Dan mudah-mudahan hari ini jadi momentum kita untuk merefresh lagi, merecharge lagi motivasi kita. Karena di akhir-akhir Ramadan sebenarnya mungkin orientasi kita udah mulai agak belok dikit gitu ya. Mulai mikirin mudik, mulai mikirin baju lebaran, mulai mikirin sebenarnya itu hal yang manusiawi ya, hal yang manusiawi. Saya juga begitu gitu ya. Apalagi anak saya banyak, Pak kapan belanja baju lebaran? Cuman bagaimana kita bisa manage-nya agar Ramadan ini yang sebentar lagi lewat ini tetap kita bisa optimalkan gitu, tanpa mengabaikan hal-hal tadi yang sebenarnya secara manusiawi memang kita butuhkan juga gitu. Ya, jadi hari ini juga mungkin temanya fokus di Al-Quran ya, karena keutamaannya, salah satu keutamaan bulan Ramadan itu ya karena ada Al-Quran yang diwajibkan pertama kali di bulan Ramadan, diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Jadi memang keutamaannya adalah kita di Ramadan ini selain berfokus berpuasa, tapi juga berfokus untuk bisa lebih mendekatkan lagi, lebih meningkat lagi kecintaan kita terhadap Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami, dan juga mungkin sampai pada titik membuat apa yang kita lakukan sehari-hari itu ya bagian dari nilai Al-Quran. Bapak Ibu semua, hari ini juga mungkin sebagai momentum yang akan jadi kegiatan rutin kita. Tidak dipungkiri mungkin belum seluruhnya dari kita bisa sudah paham atau bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar gitu. Dan ini tidak perlu jadi apa ya, bikin kita malu atau minder atau apa, nggak perlu gitu. Justru ini kita ingin membentuk sebuah komunitas ya, dalam artian keluarga besar kita nih, yayasan dan sekolah SD SMA 1 itu sebuah komunitas, sebuah keluarga yang memang saling support. Jadi kalaupun kita masih ada kekurangan dari sisi pemahaman agama, dari sisi kemampuan membaca Al-Quran dan lain sebagainya, nggak usah malu, nggak usah gengsi, nggak usah jadi ngerasa gimana-gimana gitu. Kita akan coba memfasilitasi untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Nanti mungkin ada menghadirkan dari rumah Quran, dari rumah Quran. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti ada sesi-sesinya ketika kita nanti dilalaki ya, kita coba membaca dan mungkin nanti akan diajarkan juga gitu. Akan diberitahu kalau misalnya masih ada kesalahan, yang benarnya seperti apa. Saya sendiri masih sangat jauh dari membaca Al-Quran yang baik dan benar gitu. Saya sendiri saya akui, saya sangat butuh untuk bisa belajar lagi. Mungkin levelnya saya masih pasif ya, saya masih pasif ya. Harus dibaca, diajarin lagi deh. Tajwid itu apa sih gitu? Tajwid apa aja? Cara bacanya gimana? Hurufnya apa aja gitu? Saya masih awam, terus terang. Saya baca mungkin bisa, tapi kalau tajwidnya mungkin masih sangat berantakan. Nah, Bapak Ibu di sini nggak usah malu juga. Justru saat ini manfaatkan kesempatan hari ini gitu ya, untuk bisa mengimprove. Nanti saya mungkin akan minta dibuatkan oleh DKM. Jadi nanti apapun yang diprogramkan DKM itu bukan sekedar program DKM ini, nggak begitu ya. Justru ini misi yayasan, ini program yayasan yang diamanatkan kepada DKM untuk di-arrange gitu. Jadi program DKM itu memang program yang berlaku untuk seluruh guru dan karyawan ya. Nah, mungkin jangan sampai nanti itu mah acara DKM inilah, pengurus-pengurus DKM aja misalnya gitu, nggak begitu ya. Kalau dipahami seperti itu, jadi kita memang punya misi, yayasan punya misi sebagai
fasilitator kebaikan untuk Bapak Ibu guru semua. Mungkin nanti ke depan akan ada program tahsin secara berkala, mungkin ya, atau apapun lah seperti itu yang bisa mengimprove kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, mungkin Bapak Ibu, Masya Allah ya, improve-nya di situ. Ternyata kekuatan istighfar pun luar biasa. Imam Ahmad juga nggak tahu, sebenarnya nggak kenal gitu ya sama orang itu. Tahu-tahu Allah mengkondisikan dia itu harus ke Basrah, ada keperluan ulama lain. Kemudian dia dikondisikan untuk ke masjid itu. Kemudian dikondisikan, Allah mengkondisikan marbotnya akhirnya Mesir gitu ya, keluar, nggak boleh istirahat di dalam dan sebagainya. Kemudian Allah juga mengkondisikan akhirnya bertemu dengan si pembuat roti. Itulah jawaban dari Allah atas doa-doa umatnya yang rajin beristighfar. Sebenarnya kenapa sih kok istighfar gitu ya? Istighfar kan sebenarnya kan minta ampun ya, minta dihapuskan segala dosa kita gitu. Ya karena memang Allah akan lebih mudah memenuhi atau mengijabah doa ketika orangnya itu bersih. Istighfar berarti kan membersihkan dosa, membersihkan hati dan lain sebagainya. Sehingga Allah akan lebih mudah untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh hamba-Nya. Mungkin itu dari saya sedikit. Hari ini kita kehausan bisa minta tetangga. Hari ini kita kelaparan, kita bisa mengemis. Hari ini kita butuh ini, ada orang yang nolong di dunia. Tapi kelak di akhirat Allah gambarkan di dalam surat Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ketika penghuni neraka memanggil penghuni surga, tolong kasih saya air, tolong kasih saya makanan, tolong kasih saya apa-apa yang Allah berikan pada kalian. Penghuni neraka minta sama penghuni surga minuman, makanan, dan apa yang ada di surga diharamkan untuk diberikan pada orang-orang yang berada di neraka. Padahal boleh jadi penghuni neraka dan penghuni surga saling kenal. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Kita udah selesai, Bapak udah selesai. Alhamdulillah telah selesai ya Allah. Alhamdulillah. Mana yang nilainya mana? Pak Haji Ojek. Oh, Pak Haji. Ini ojek lagi dia besok. Oh, Ojek bisa lama banget nih. Ngobrol. Oh lagi ngobrol kita. Belajar dari kenang-kenangan. tayang nggak? Hah? Tayang nggak? Sayang apa? Tayang nggak? Nanti di YouTube sekolah. Ayo Pak, ngomong apa Pak? Acara ini gimana? Ya, alhamdulillah ya Rabbil alamin. Acara ini bagus.
Jadi bisa buat motivasi kita. Kalau bisa sih jangan di bulan Ramadan aja acara ini diadain. Kalau bisa dibikin bulanan. Bulanan. Sukses terus DKM Masjid Hadis Salman Nusantara. Makasih. Pak Egi mau ngomong nggak? Lanjut Bu. Ada Pak Budi, maaf. Pak Budi mau ngomong nggak? Acara ini sehari bersama Al-Quran sangat baik. Mungkin nanti kita setiap minggu ya. Lebih ini lagi. Jangan. Tadi sebulan, ini minggu sekarang. Mungkin akan rutin, tapi entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, insya Allah rutin untuk memperbaiki ya, membantu seluruh guru karyawan kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih baik lagi bacaannya. Terima kasih Pak Budi. Gimana guru agama? Sepatah dua patah kata. Acara ini gimana? Masuk surga semua kita ya. Amin. Oh, di sini juga ada. Sini bro. Woi, mantap Bu Halimah. Mantap. Itu udah rekam, Mbak? Rekam lah. Ini rekam.